Apa sih yang bikin seorang, pemimpin itu, apa namanya ya, seorang pemimpin, dia hadir itu dalam rangka apa? Berbicara soal inovatif leader ini tidak terlepas dari memang, peranan dan tujuan leadership itu sendiri, teman-teman, atau kepemimpinan dalam organisasi. Di sini, disebutkan ada bahwa produktivitas meningkat dan permainan itu bagian dari tujuannya seorang pemimpin, baik dalam pemimpin, tim, pemimpin, di bidang, di divisinya, atau pemimpin sebuah perusahaan. Tujuannya sama, produktivitas yang meningkat, permanen. Kemudian suasana yang kondusif untuk bekerja, tumbuhnya passion dan kegembiraan di tim, kualitas komunikasi internal dan formal membaik. Dalam konteks organisasi dan berbisnis pasti tidak terlepas dari kebutuhan akan inovasi pasti tentunya. Sehingga dibutuhkan seorang inovatif leader untuk memimpin tim dalam berinovasi dalam rangka mencapai tujuan leadership dan tujuan bisnis itu sendiri, yaitu agar terus bertumbuh. Ini kan dalam kaitannya sama produktivitas yang meningkat dan permanen. Jadi terus bertumbuh, teman-teman. Kepemimpinan ini ada di dalam organisasi di setiap level. Role-nya seorang pemimpin, entah dia sebagai kepala tim, entah teman-teman sebagai kepala tim, sebagai koordinator, sebagai supervisor, manager, hingga ke level top management, para eksekutif, semua bagian ini memiliki tujuan kepemimpinan yang sama. Ini dia tujuannya, ya. Suasana yang kondusif dalam bekerja, atmosfer, culture untuk melakukan inovasi tercipta, tidak takut salah, gitu ya. Kita akan sampai nanti kepada bagaimana sih culture yang diharapkan dalam sebuah perusahaan yang memang ingin memiliki inovasi-inovasi yang terus bertumbuh. Berikut. Nah, ternyata, teman-teman, ada gap antara tujuan kepemimpinan dengan realita yang terjadi. Jadi di sini ada data, alih-alih tujuan kepemimpinan itu dapat tercapai, yang terjadi malah karyawan itu terjebak pada rutinitas operasional harian, sehingga tidak ada inovasi yang dapat dilakukan di tempat kerjanya. Alih-alih nih, kita kepingin mereka berinovasi, atau kita ingin tim kita berinovasi, tapi yang ada malah terjebak di rutinitas harian. Kepikiran sih kepengen inovasi, tapi lagi-lagi yang dikerjakan adalah rutinitas harian. Gitu. Nah, leadernya yang fokus dalam meraih operasional excellent dengan metode-metode yang sudah diyakini ini, jadi Anda sebagai leader memiliki fokus misalnya di operational excellent gitu ya, punya metode-metode yang sudah diyakini dapat berjalan dengan baik, itu yang membuat kita juga alih-alih kepingin ada creative thinking, kepingin ada inovasi, malah lagi-lagi terjebak di dalam hal rutinitas. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jika ada permasalahan yang terjadi, tim itu diminta untuk menyelesaikan problem dengan cara yang selama ini telah terbukti dan teruji. Jadi namanya kreatif itu kan tidak terbatas kepada metode-metode tertentu. Jadi banyak metode. Jadi alih-alih kita ingin mereka kreatif, tapi kita malah meminta tolong dong melakukan solusi terhadap problem yang ada dengan cara yang sudah ada aja nih, gitu. Sering kita jumpai seperti itu. Jadi kita tidak diperkenankan. Kita sebagai leader tidak memperkenankan tim kita menggunakan cara-cara baru. Gitu. Karena Anda khawatir, karena kita khawatir. Karena kita sebagai pemimpin terlalu khawatir, aduh kalau pakai cara baru nanti hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Belum tentu berhasil. Justru itu, inovasi itu kan memang belum menjanjikan kepastian. Nanti kita akan sampai ke sana. Saya akan gambarkan stage-stage dari inovasi dan bagaimana cara kita mengukur key metric atau keberhasilan dari masing-masing stage tersebut ya. Nah kemudian yang berikutnya, alih-alih kita menggunakan pendekatan baru, boleh jadi ya alih-alih pendekatan baru,
dalam mencari penyebab, misalnya penyebab inovasi itu kan tidak harus produk baru ya. Misalnya Anda sebagai HRD nih, alih-alih kita menggunakan pendekatan baru dalam mencari penyebab tingginya turnover, dan kita punya problem ya, set of problem sama set of skill untuk menyelesaikan masalah itu, agar masalah turnover tinggi dapat berkurang. Ini contoh di HR ya, saya sering hadapi ini. Pak, gimana sih cara kita mengatasi nih, kok turnover-nya tinggi nih di HR, data-data kita. Kita malah alih-alihnya kepingin menggunakan pendekatan baru, manajemen malah memutuskan pendekatan strategic workforce planning yang sudah ada gitu. Strategic workforce planning-nya mungkin tidak salah gitu ya. Cara kita memperlakukan strategic workforce planning yang salah. Karena dalam strategic workforce planning di HR itu selalu ada fase-fase yang kita mesti bisa nilai ulang. Adakah fase, misalnya di fase attract, hire, kemudian onboarding, mungkin ada yang salah di proses onboarding, mungkin ada yang salah di proses develop people-nya kita, sampai dia depart. Nah, orang tidak merasakan nilai-nilai yang baru di strategic workforce planning itu. Nah, Anda bisa berinovasi di masing-masing level atau masing-masing stase di strategic workforce planning yang ada. Jadi, alih-alih kita menggunakan pendekatan baru, cara-cara baru yang memiliki nilai tambah, kita malah menggunakan cara-cara yang lama. Ini jebakan. Kemudian yang berikut, di sini dikatakan gap itu terjadi dari yang tadi tujuan kepemimpinan, terjadi gap lagi karena leader not giving a clear direction. Leadernya kesulitan untuk berkomunikasi. Kita kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak buah, padahal dia telah memiliki beberapa alternatif solusi dan ide-ide terobosan dan inovasi. Kita kumpul nih sama tim. Kita terlalu memikirkan itu sendiri, dan kita berpikir bahwa ini ada ide bagus nih. Cuma kita komunikasinya nggak bisa mengkomunikasikan, malah yang terjadi direction lagi atau nggak jelas directionnya. Sehingga anak buah akan kesulitan. Ini sebetulnya leader saya maunya apa ya? Gitu. Kita sebagai pemimpin boleh jadi sulit meyakinkan tim kita. Jangankan untuk kontribusi, untuk sekedar mendapatkan dukungan ide aja kita kesulitan menyampaikannya. Dan ini menjadi gap ya. Dan ketika kita membuat arahannya juga menjadi tidak jelas. Dan akhirnya anak buah tidak mendapatkan kejelasan arah dalam bekerja. Padahal dalam konteks berinovasi, menetapkan mau ngapain itu penting, dan mengkomunikasikannya dengan baik itu menjadi lebih penting lagi. Itu. Ya. Kemudian yang berikutnya gap-nya, misalkan Anda teman-teman sebagai business owner UMKM, kita terus terjebak ya, alih-alih kita kepingin autopilot bisnisnya, berinovasi dari sisi sistem proses yang bisa menjadikan bisnis kita bekerja otomatis gitu ya. Kita malah terjebak sebagai pengelola karena kesulitan menentukan siapa leader yang cocok untuk membantu kita. Setiap pebisnis UMKM punya mimpi bisnisnya dapat berjalan autopilot dan bisa bertumbuh dengan baik tanpa harus kita sebagai pebisnis terjebak dalam rutinitas harian operasional. Kita kan berpikir nih, kalau sebagai pebisnis UMKM itu siapa yang bisa kita tunjuk skill kita sebagai leader agar kita itu bisa menikmati bisnis kita yang telah kita bangun. Nah, ini juga menjadi gap. Jadi peran dari leadership adalah mampu menciptakan. Ini sangat standar sebenarnya. Gitu. Cuma alih-alih kita kepingin seperti itu, kita tidak mampu berinovasi dalam konteks leader